Saya mulai ya perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah masuk semua ya. Untuk hari ini pengganti yang hari Kamis kemarin. Kita lanjutkan untuk pembahasan penurunan fungsi secara numerik ya. Oke, kita masih ada kalau nggak salah 3 kali pertemuannya. Ini 12, 13, 14, 15 sebelum ke UAS. Untuk minggu depan kalau bisa 2 kali pertemuannya. Di hari Kamis mungkin sama Sabtu kita 2 kali pertemuan dan selanjutnya tinggal 1 kali pertemuan. Oke, untuk materi selanjutnya kemarin sudah kita bahas tentang hampiran dari turunan numerik untuk selisih maju dan selisih mundur ya. Selisih maju dan selisih mundur. Kemudian ada satu lagi, itu yaitu selisih pusat. Saya share. Oke, ini jadi hampiran selisih pusat. Ya. Ini untuk turunan pertama. Kita tahu kalau selisih maju menggunakan delta Taylor fx plus h ya. Kalau selisih mundur fx min h. Kemudian kalau hampirannya selisih pusat, maka yang atas dan yang bawah ini kita kurangi. Jadi fx plus h minus fx min h. Ya. Kalau dikurangi, hasilnya adalah 2f aksen x h plus 2f aksen 3x per 3 faktorial kali h pangkat 3 plus dan seterusnya. Ya. Jadi ini kan habis, ya kan? Berarti tinggal yang f aksen h. Ini plus ini, jadinya 2. Kemudian yang sini itu habis, kemudian tinggal yang ini. Ya kan? Dan seterusnya. Ini dipotong sampai ini. Turunan ke 3 di sini. Oke, sehingga dari sini kita peroleh untuk rumus turunan pertama selisih pusat f aksen x ya, itu sama dengan fx plus h minus fx min h dibagi dengan 2h ya. Kemudian ada errornya yang di sini. Oke. Nah, kalau kita nyatakan di sini ordernya 2. Ini OH pangkat 2. Beda kalau yang kemarin selisih maju dan selisih mundur order 1 ya. Kalau yang ini order 2 errornya. Atau kalau dinyatakan menjadi F I aksen atau F0 aksennya menjadi seperti ini. Jadi ini dan ini sama ya. Cuma penulisannya saja. Di mana OH pangkat 2 di sini adalah errornya. Ini adalah hampiran untuk beda pusat di turunan pertama. Oke, kalau kita gambar
menggunakan grafik. Di sini grafik dari fx. Kemudian ini ada x0 ya. Ini x1 ya, ini salah tulis kayaknya. x0, x1, x-1. Ya kan? Karena kita pakai 3 titik di sini. Dari x-h, kemudian kita pakai, maksud saya pakai 2 titik, tetapi di sini x0-nya nggak dipakai ya, jadi loncat. Ini kan x-h-nya adalah x-1, x plus h-nya adalah x1. Jadi di sini yang dipakai adalah fx plus h dan juga fx-h. Oke. Nah, kita ingat kembali yang hasil kerjaan kita kemarin. Ya. Coba saya tampilkan untuk yang perhitungan kita kemarin. Oke, ini yang kemarin. Coba. Ini belum. Ya. Ini kalau kita pakai soal yang kemarin, fx-nya adalah x pangkat 3, kemudian dengan selisih mundur, kita peroleh untuk H1, f aksen satunya adalah 1, H0,5, f aksen satunya 1,75, untuk H0,25, f aksen satunya adalah 2,3125. Oke, coba kita bandingkan antara ketiga metode ini dengan fungsi yang sama, dengan soal yang sama. Saya tulis di Word aja ya. Jadi kita bandingkan antara tiga metode itu. Ini hanya untuk H sama dengan apa tadi? 1 ya. Hanya 1. Sama dengan 0,5 dan 0,25. Di sini untuk selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Untuk fx-nya, saya tulis di sini.
X sama dengan X pangkat 3. Dan aksen 1 ya. Yang dicari adalah F aksen 1. Kalau kita pakai secara analitik, jadi 3x kuadrat kalau dimasukkan 1 jadi 3 ya nilainya. Ini kalau secara analitik. Kalau secara numerik, tentu selisih dengan hasil dari analitiknya ada errornya di situ. Kalau selisih maju kemarin berapa hasilnya? Iya. Hanya satu adalah 7 ya. 7. Hanya 0,5, 4,75. Yang ini 3,812. Kalau selisih mundur, hanya satu, dia 1, 0,5, 1,5. Kalau yang 0,25, 2,3125. Coba kita lihat kembali yang selisih pusat. Ini adalah yang selisih pusat. Soalnya sama. Fx sama dengan X pangkat 3. Kemudian kalau kita masukkan di rumus selisih pusat, F aksen 1 dengan hanya adalah 1. Ya. Kita masukkan berarti F1 plus 1 min F1 min 1 ya. F2 min F0 per 2. F2-nya berarti 2 pangkat 3, 8. F0, 0 pangkat 3, 0. Per 2, 4. Ya, selisih pusatnya 4. Kemudian untuk H1, H sama dengan 1. Kalau H 0,5, caranya sama. Kita masukkan H 0,5 diperoleh 1,625. 1,625. Dan kalau ini 0,25 hanya ketemu 3,0625. Ya. Jadi errornya semakin kecil H maka errornya semakin kecil ya. Di sini errornya cuma 0,0625. Oke, kita lihat perbandingannya. Ini perbandingan hasil dari perhitungan selisih maju, mundur, dan pusat dengan perbedaan H ya. Dari sini yang paling mendekati nilai analitik atau perhitungan secara kalkulus itu adalah selisih pusat. Dengan H-nya adalah 0,25. Kalau kalian perkecil lagi hanya mungkin dia akan semakin mendekati 3. Nah,
Sekarang kita bandingkan antara selisih maju, mundur, dan pusat di sini. Untuk H1 saja. Kalau yang ini errornya berarti berapa? 3, 4 ya errornya. Ini errornya 4. Ini errornya adalah 2. Jangan yang ini errornya 1. Saya tulis di sini ya, error. Ternyata kalau kita lihat yang H sama dengan 1, antara maju, mundur, dan pusat itu yang paling baik adalah yang selisih pusat. Apalagi kalau hanya semakin kecil di sini. Ini 0,8 sekian errornya. Kalau yang ini 0,6 ya. 0,6 sekian, yang ini errornya 0,06 ya. Jadi selisih pusat di antara selisih maju, mundur, dan pusat dia yang paling baik penggunaannya. Kenapa? Karena tadi di sini order untuk errornya di sini order 2 ya, ordernya 2, sedangkan yang selisih maju dan mundur dia cuma 1 ya, ini hanya pangkat 1. Demikian juga untuk yang mundur di sini hanya juga pangkat 1. Nah, itu kenapa bisa untuk selisih pusat itu hasilnya lebih baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, itu yang kita pelajari untuk turunan yang pertama. Jadi dari kemarin itu masih membahas turunan pertama. Sekarang hampiran selisih pusat untuk turunan kedua. Ya, kalau 2 deret Taylor tadi dikurangi, maka kita akan mendapatkan untuk turunan pertama. Kalau kita ingin memperoleh rumus untuk turunan kedua, maka antara deret Taylor fx plus h dan fx min h itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan, di sini fx-nya jadi 2fx ya. Kemudian kalau ini kita jumlahkan, f aksen x-nya habis. Kemudian tinggal yang ini, f double aksen x per 2 faktorial dikali dengan h kuadrat 2 kali ya. Di sini karena 2 per 2 jadinya kan hilang. Kemudian plus errornya. Nah, di sini kalau kita ambil yang f double aksen x, kita ketemu rumus untuk turunan keduanya seperti ini. Dengan errornya hanya pangkat 2 ya. Berarti ordernya 2. Nah, ini yang kita gunakan untuk menghitung turunan kedua. Oke, di sini ini rumusnya. Kemudian ini ordernya order 2. Nah, ini untuk hampiran selisih maju dan mundur untuk turunan kedua. Kalau tadi selisih pusat
kalau rumus untuk maju dan mundur untuk turunan kedua kita peroleh seperti ini. Ini maju, ini mundur. Nah, di sini juga dia hanya ordernya order 1. Oke. Ini enggak perlu. Ini kalau tadi pendekatan dengan Deret Taylor, ini adalah turunan rumusnya dengan menggunakan pendekatan interpolasi. Jadi yang sudah kita pelajari kemarin, ini juga bisa dapat untuk turunan numerik. Nah, ini penurunan dari rumusnya saja. Diperoleh begini untuk turunan pertama. Nah, jadi di sini memakai 3 titik di sini. Nah, ini hanya untuk menghitung rumusnya. Kemudian ini adalah kesimpulan dari beberapa rumus turunan pertama. Ya. Ringkasan rumus-rumus untuk turunan, selisih maju, mundur, dan pusat. Ini turunan pertama untuk menggunakan selisih maju yang sudah kita bahas kemarin. Selisih mundur, kemudian selisih pusat. Ini order 1, order 1, order 2. Nah, ini selisih maju untuk order 2. Jadi ini kita menggunakan 3 titik. fx0, fx1, dan fx2. Ini untuk selisih pusat untuk order 4. Dari sini bisa jadi kalau kita lihat errornya di sini, yang paling baik untuk mendekati nilai yang sebenarnya adalah selisih pusat order 4. Ini. Karena errornya lebih kecil. Oke, ini untuk turunan pertama. Kemudian untuk turunan kedua, ini selisih pusat. Ini pakai selisih mundur. Ini selisih maju. Nah, yang di sini selisih maju dengan ordernya order 2. Ini kan order 1. Ini order 2. Ini selisih pusatnya order 4. Order 4 ini menggunakan 5 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk turunan ketiga dan keempat seperti ini. Oke. Ini contoh soal. Oke, sekarang gini. Sebelumnya ada pertanyaan mungkin? Tidak, Pak. Ya ada ya. Saya kasih latihan soal. Bentar. Ini mahasiswanya ada berapa? 20 berapa? 27, Pak. Oke, silakan dicatat 2 soal ini.
ketahui fungsi fx, kemudian perkirakan turunan pertama dan kedua dari fx ini untuk x-nya adalah 0,5 dengan menggunakan langkah ruang atau h ya. Delta x ini sama dengan h, h-nya adalah 0,5. Yang kedua, fx ini perkiraan turunan pertama dan kedua dari persamaan ini untuk x sama dengan 0,5 dengan delta x-nya adalah 0,5 dan 0,25. Oke, yang perlu kalian tambahin di sini untuk turunan pertama yang nomor 1 menggunakan selisih maju. Ya, kalian catat nanti. Untuk yang nomor 2 turunan pertamanya menggunakan selisih mundur. Untuk turunan keduanya sama-sama menggunakan selisih pusat. Ya, jadi ini maju pusat, mundur pusat. Cuma yang ini 2 kali ya. Oke, ada pertanyaan untuk ini soalnya? Mungkin saya coba di sini ya, saya tampilkan. Kalau yang nggak bisa buka PDF materinya, saya tampilkan di sini. Oke, ini turunan pertama, ini turunan kedua. Pakai ini aja ya. Sebentar. Oke, kalian pakai yang ini, selisih maju, mundurnya pakai ini, dan yang selisih pusat yang ini. Jangan pakai yang orde yang tinggi ini ya. Yang sudah kita pelajari 3 ini. Untuk turunan pertama. Demikian juga untuk turunan kedua. Untuk pusat ya, kalian pakai yang pertama ini, yang kita bahas tadi. Kalau kelihatan, saya taruh di sini. Ya. Oh, ini turunan kedua ya. Atau sudah kalian catat, nggak usah saya ini ya. Silakan kalian catat aja untuk yang soalnya. Nanti kalian bahas secara kelompok. Saya akan membuat roomnya dulu. Kalau ada yang bertanya silakan. Baik, semuanya sudah kembali ke sini. Saya akhiri dulu ya untuk pertemuan kali ini. Untuk yang belum selesai, silakan dilanjutkan sampai jam 10 ya, atau bisa sampai nanti sebelum Pak Ismanto. Silakan dilanjutkan. Nanti di-upload ya jawabannya. Silakan difoto seperti biasa, kemudian di-upload di assignment. Oke, saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjut kerjakannya. Sunduk sate.